Hey yo, balik lagi bersama gua di podcast Habi atau podcast sambil belajar isu kontemporer. Oke, guys, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai podcast pada kesempatan hari ini, kita akan perkenalan diri dulu nih. Nah, mungkin izin, gua akan perkenalkan diri. Dan supaya pembahasan kita lebih chill, izin gua untuk menyebut diri gua. Nama gue adalah Ivan Aditya Putra. Dan pada kesempatan hari ini, gue udah bersama orang-orang hebat nih. Nah, di sini gue sudah bersama dengan, halo, Mas Ican. Ya, halo Mas Ivan. Nah, di sini juga gue bersama dengan Mbak Widya. Halo. Halo, Ivan. Ada siapa lagi nih? Ada juga Mas Imam. Halo Mas. Hai, halo. Dan juga yang terakhir, halo, Mbak Tere. Hai, Mas Ivan. Nah, seperti yang gue bahas sebelumnya nih, tanpa panjang lebar lagi, di sini kita akan membahas di podcast Habi pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan narkotika. Nah, narkotika di sini akan kita bahas karena kebetulan yang kita akan bahas adalah gimana cara kita menjadi generasi muda membawa Indonesia berjaya di tahun 2045. Gitu ya. Mungkin untuk grand isu yang akan kita bahas hari ini adalah isu kontemporer untuk Indonesia Emas 2045 dalam perspektif analisis narkotika ya. Gitu ya, teman-teman speaker. Nah, tanpa panjang lebar lagi deh. Untuk audiens mungkin sudah nggak sabar juga ya. Nah, pastinya ya. Nah, di sini terkait dengan narkotika ya. Oke, untuk the first point, gue izin deh ke Mas Ican ya. Terkait dengan narkotika, mungkin di sini kan narkotika punya sejarah panjang ya, Mas Ican ya, punya sejarah panjang. Narkotika itu baik, kenapa sih narkotika menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi generasi muda? Nah, boleh kita dengar dulu ya dari Mas Ican ya. Oke, Mas Ican. Mungkin gue bakal jelasin dari ini sepanjang pengetahuan gue aja ya, kayak sejarahnya dulu deh. Kita bahas dari awalnya dulu. Sejarahnya tuh ya kalau yang gue baca sih sekitar 2000 tahun sebelum Masehi udah ada yang namanya opium. Itu tuh kalau nggak salah di negara Samaria ya. Terus habis itu gue samar-samar sih kalau yang pertama-tama tuh kayak masih gue nggak terlalu ngulik karena di film-film yang gue tonton tentang narkoba juga kayak nggak ada yang ngebahas sejauh itu. Jadi kayak langsung lompat ke morfin. Morfin tuh sangat digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi tentara-tentara yang ketembak senapan lah, atau misalnya kena martir dari bom segala macam, itu mereka painkiller itu pakai morfin. Itu sebenarnya narkoba di sini konteksnya gue ngejelasinnya positifnya dulu ya. Positifnya dulu ya. Pada saat Perang Dunia. Jadi kayak digunakannya emang untuk painkiller mereka, karena kalau menurut gue rasa sakit yang terlalu berlebihan tuh bisa bikin mereka langsung pingsan. Jadi kayak mungkin karena adanya morfin tersebut yang dikembangkan sampai saat ini, gue nggak tahu sih kalau sekarang itu masih diperkenalkan apa enggak. Cuman kalau zaman dulu Perang Dunia Kedua itu legal pada saat Perang Dunia Kedua. Terus sejarahnya masuk ke Indonesia tuh kalau nggak salah pas Belanda kesini. Itu kalau nggak salah Belanda masarin opium di pedalaman Jawa. Pedalaman Jawa itu, ya. Gue nggak tahu detail lagi gimana, pokoknya itu gue baca secara kasat mata aja ya, karena gue nggak ahli juga di bidang sejarah narkoba. Terus habis itu menurut gue sih niatnya manusia bikin drugs ini sebenarnya baik. Niat awalnya ya? Iya, niat awal sebenarnya baik, cuman mungkin ada pihak-pihak yang menyalahgunakan hal-hal tersebut kayak biar Punya nilai ekonomis, stress reliever juga lah. Stress reliever juga ya. Tapi emang tujuannya itu buat itu, cuan ya. Iya. Motif ekonomi lagi ya. Motif ekonomi lagi. Itu. Oke. Iya sih, paling itu aja sih. Paling itu ya untuk sejarah. Iya. Secara sejarahnya sih gue paham di situ. Oke, berarti memang awal mulanya itu painkiller ya. Painkiller. Sebenarnya ya, painkiller ya. Jadi akhirnya malah jadi motif ekonomi ya kalau misalkan kita konklusiin gitu ya. Jadi memang ya narkotika ini memang awal mulanya itu untuk hal yang sebenarnya baik ya sebetulnya ya peruntukannya. Kalau menurut gue sih ya pasti.
Oke, nice. Thank you for your insight, Mas Ican. Nah, sekarang nih, ini kan tadi sudah bahas ya untuk terkait dengan sejarahnya narkoba. Berarti narkoba itu sebetulnya yang gua ambil insight-nya tadi dari Mas Ican itu adalah bahwa narkoba itu dapat digunakan ataupun sebetulnya adalah obat. Yes. Pada awalnya obat ya, gitu ya. Mungkin sepakat ya. Iya, betul. Pada awalnya obat, akan tapi jika digunakan berlebihan dengan motif tertentu itu mungkin menjadi sesuatu yang berbahaya. Yes. Oke, that's the point. Poinnya lah ya. Oke, nah sekarang nih tadi udah ini ya, mungkin gua sedikit beralih ke ladies ya. Oke, Mbak Widya, kita ngobrol terkait dengan tadi kan ada painkiller dan lain sebagainya. Menarik nih kalau misalnya kenapa pemicu seseorang, kenapa sih seseorang itu bisa menggunakan narkotika nih? Oke, ini menurut gue ya, di era sekarang nih sebenarnya pemicu itu ada dua, dari dalam diri kita secara internal maupun eksternal dari luar. Jadi dalam diri kita kebanyakan orang nih, dengan permasalahan yang sebegitu rumit, orang tuh kayak menghindari gitu untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Akhirnya dia cenderung memilih penyelesaian masalah yang secara instan, praktis, akhirnya dengan ikutan penggunaan drugs tadi, narkoba tadi. Akhirnya dengan dipilih, oh enak deh kalau gue lagi bermasalah, larinya ke situ, dijadikan gaya hidup lah. Seperti itu. Oh, jadi kayak semacam gaya hidup sekarang ya? Iya. Jadi dalam diri ya, secara internal akhirnya karena penyelesaian masalah yang cenderung kita pengen instan, praktis, akhirnya keenakan jadinya dijadikan gaya hidup itu narkoba. Makanya konsumsi narkoba ini lebih banyak jangkauannya, mulai dari selebriti, kan dari kalangan remaja. Banyak kalangan ya? Iya, jadi Iya. itu memang pemicunya ya itu tadi. Mungkin lebih kepada ketidakmampuan diri kita untuk menghadapi masalah. Catch the point, luar biasa ya dari Mbak Widya ya. Jadi insight-nya dari laki-laki, dari perempuan juga nih luar biasa. Ternyata di compare juga luar biasa nih. Nah sekarang nih izin lagi nih untuk tadi kan udah bahas ya terkait dengan narkoba, pemicunya, sejarahnya. Nah kayaknya kurang greget juga sih, biar kita juga insight-nya lebih maksimal lagi. Nah kita bahas juga klasifikasi ya, klasifikasi dan golongan, karena kan dengan narkotika itu kita nggak lepas juga klasifikasi dan golongan gitu. Nah mau denger dong suaranya ladies lagi nih, Mbak Teresia dong untuk klasifikasinya dan golongan narkotika dong. Oke, baik Mas Ivan, thank you. Yang setahu gue nih ya Mas ya, narkotika tuh dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama narkotika itu sendiri, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga ada zat aditif lainnya. Gue mulai dari narkotika. Nah, narkotika itu sendiri ada 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama, kedua dan ketiga ini sama. Dia ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan juga bukan untuk pengobatan, karena ini sangat berpotensi untuk menyebabkan ketergantungan. Untuk golongan pertama sendiri ada opiat seperti morfin, heroin, pepidin, dan lain-lain. Untuk golongan kedua sendiri ada morfin dan juga pepidin. Dan juga yang golongan ketiga ada kodein. Untuk psikotropika sendiri, dia itu merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Dia bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh sekitar pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Untuk berbeda dengan narkotika, psikotropika ini dia ada 4 golongan. Golongan pertama itu seperti ekstasi dan LSD. Untuk golongan kedua ada amfetamin, sabu, dan lain sebagainya. Untuk golongan ketiga ada pentobarbital dan flunitrazepam. Flunitrazepam ya. Iya, sorry. Untuk golongan keempat ada diazepam, bromazepam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk zat aditif lainnya, zat aditif lainnya ini merupakan zat psikoaktif yang di luar narkotika dan psikotropika. Dia meliputi seperti minuman beralkohol yang mengandung etanol, etil, alkohol, dan sebagainya yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Jadi memang kadang untuk narkotika ini menyebabkan adiksi ya. Iya. Jadi kadang untuk generasi muda sendiri ketika ada adiksi ini tuh jadinya mau berpikir secara jernih aja susah ya. Nah, secara sederhana konsepnya gitu ya. Jadi mau bikin sederhana aja susah, dan akhirnya gimana mau diharapkan jadi generasi emas di 2045 ya kalau misalkan berpikir jernih aja sulit. Iya, betul. Ya gitu ya mungkin ya. Oke, di situ tadi kita sudah dapat ya insight dan point. Thank you ya Mbak Teresia juga ya terkait dengan klasifikasinya. Jadi untuk generasi muda kedepannya bisa memilah dan klasifikasikan sendiri ya terkait dengan narkotika, psikotropika,
dan juga zat adiktif. Nah, untuk selanjutnya nih, biar lengkap lagi nih, kita pembahasannya coba kita bahas lagi nih terkait dengan pencegahannya ya, penanggulangannya. Dan di sini ada satu speaker nih yang spesial juga nih, yang belum speak juga nih. Nah, dari sini Mas Imam deh, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan narkotika nih, biar teman-teman millennials juga tahu nih cara-caranya. Oke, terima kasih Mas Ivan. Memang seperti pepatah orang kuno ya, untuk pencegahan memang itu lebih baik Ya, daripada terjadi mengobati ya. ya. Jadi alangkah baiknya pencegahan itu adalah dilakukan lebih kuat lagi. Biasanya kalau narkoba itu biasanya kan terjadi pada kalangan anak-anak yang ingin entah itu broken home, entah itu ingin menemukan jati dirinya dia. Nah, jadi salah satu pencegahannya menurut saya itu adalah bagaimana caranya itu para anak-anak muda itu harus bisa meningkatkan percaya diri mereka. Bisa dilakukan dengan hal-hal dengan kegiatan positif, ikut olahraga, kegiatan lingkungan ataupun ibadah seperti itu. Salah satunya itu. Salah banyaknya, mungkin banyak sekali juga ya, maksudnya cukup banyak juga ya cara-cara yang kita bisa gunakan gitu, apalagi kita ini generasi muda ya. Dan sebagai informasi juga, kita juga tergabung ke dalam kelompok ini ya, CPNS ya, Komnas HAM ya, CPNS Komnas HAM. Jadi kebetulan kita juga dalam pembahasan hari ini adalah berkaitan dengan latihan dasar. Jadi kita juga saling berbagi supaya kita juga belajar, dan mungkin baiknya juga kita sama-sama belajar untuk informasi terkait dengan narkotika sebagai isu kontemporer ini. Yes. Oke, Mas Imam ada lagi yang mau jadi tambahan? Seperti itu sih Pak, poin utamanya itu sih. Tapi yang jelas yang lebih penting lagi, para generasi ini itu harus lebih pintar-pintar lagi memilih pergaulan. Karena biasanya itu adalah ikut dari Faktor karena lingkungan faktor terbesar ya, dari Iya, lingkungan ya. Seperti itu. Oke, thank you, Mas Imam. Mungkin gue mau nambahin Mas Ivan ya. Kan kita di Komnas HAM nih, tadi Ya. Mas Ivan jelaskan. Ada kaitannya nggak nih permasalahan penggunaan narkoba sama hak asasi manusia? Itu menarik sih. Iya. Oke, kebetulan di podcast kita ke hari ini juga tadi seperti yang gue sebutin juga bakal membahas terkait dengan Indonesia Emas 2045, dan Komnas HAM salah satu instrumen juga di mana Indonesia akan dibawa menuju Indonesia yang maju di 2045. Kayak gini nih misalkan di Indonesia, Iya. ganja ilegal, secara hukum diatur emang dilarang. Sedangkan ada orang yang sakit banget dan terapi yang paling efektif buat dia ini pakai ganja. Iya. Itu menurut Mas Ivan gimana tanggapannya coba? Oke, itu menarik banget ya. Iya. Karena Terkait kan dengan kesehatan dia nih ya kan. Iya. Kayak secara individu kayak gue pakai ini bukan buat ngerugiin diri gue kok. Iya, Gue betul. bukan buat cuan kok, bukan buat Iya, apa, tapi betul. emang gue pengen sembuh gitu. Iya. Itu oke. Jadi gini, kalau misalkan untuk jawaban itu supaya kita lebih mengalir dan menarik nih. Untuk jawaban pertanyaan dari Mas Isan tadi juga bisa kita bahas di kolom chat dan juga diskusi. Oke, teman-teman, yang jelas bahwa narkotika itu adalah jika digunakan berlebihan itu menjadi sesuatu yang membawa dampak keburukan Ya, juga. pasti. Terlebih Indonesia Emas 2045. Jadi kalau misalkan kita bersepakat ya, Mas dan Mbak sekalian, kalau misalkan untuk narkotika sendiri adalah sesuatu yang dapat merusak generasi yang disiapkan untuk Indonesia 2045. Ayo sama-sama, mungkin dari mini circle kita dulu ya. Mini circle kita dulu. Dari sini mungkin mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa memberikan jika itu tidak edukasi, jadikanlah insight saja. Begitu. Jadi Indonesia 2045 akan menjadi lebih baik ketika generasi mudanya meninggalkan narkotika ya. Seperti itu ya. Yes. Nah, insight-nya sangat menarik sekali karena di sini juga kita juga masih belajar. Thank you for all speakers, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang setia juga ini lihat podcast Sabi ini. Mudah-mudahan kita bisa diketemukan lagi di kesempatan berikutnya. Oke, mungkin terima kasih, dan untuk diskusi selanjutnya bisa dilanjutkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Untuk akhir kata, saya ucapkan bye, see ya.